warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Mardiantari, dosen di Universitas Ma'arif Lampung. Saya mengajar mata kuliah peradilan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, tidak ada suatu halangan apapun. Walaupun cuaca di luar sangat panas sekali, tetapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk menuntut ilmu. Gitu ya. Oke, sebelum memulai perkuliahan pada kesempatan hari ini, kita mulai dengan berdoa ya. Mas Dirman bisa dipimpin doa untuk hari ini. Untuk memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita masih berada di mata kuliah peradilan di Indonesia. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah pernah mempelajari tentang materi yang ada di peradilan yang ada di Indonesia. Coba, kalian masih ingat nggak? Kira-kira apa saja sih lingkungan peradilan yang ada di negara kita itu? Ada peradilan umum, peradilan umum, ada lagi peradilan ada lagi peradilan ada lagi peradilan Oke, jadi selain dari keempat peradilan itu tadi, ada satu peradilan yang khusus, yaitu peradilan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu adalah lingkungan peradilan yang ada di negara kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi lebih jauh lagi, karena kemarin kita sudah membahas tentang peradilan atau lingkungan peradilan yang ada di negara kita secara garis besar. Hari ini kita akan membahas lebih spesifik lagi. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang peradilan agama. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu tentang kedudukan dan susunannya, pengangkatan dan pemberhentian dosen, serta etika dan pedoman perilaku hakim. Nah, tujuan dari pembelajaran peradilan agama ini nanti harapannya adalah ketika kalian sudah mempelajari tentang peradilan agama, jadi ibu harapkan nanti sampai bisa memahami, bisa menjelaskan terkait dengan kedudukan dan susunan serta bagaimana sih tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim tersebut. Itu ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, jadi kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang kedudukan dan susunan dari peradilan agama. Jadi peradilan agama itu memang suatu peradilan yang memang khusus menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Jadi memang peradilan agama itu khusus untuk orang Islam. Karena di peradilan agama itu hanya membahas atau hanya menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Contohnya apa? Perkara tentang perceraian boleh, tentang perkawinan ada, tentang poligami juga nggak apa-apa, tentang zakat juga iya, sedekah, bahkan tentang ekonomi syariah juga ditangani oleh peradilan agama. Oke, jadi sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama itu dilaksanakan oleh, jadi ada 2 tingkatannya. Ada peradilan agama, ada pengadilan tinggi agama. Nah, kalau kedudukannya, pengadilan agama itu ada di tingkat kota atau kabupaten. Kalau misal ibu contohkan nih, kalau di metro itu pengadilan agamanya ada di mana? Ada di kota metro. Tuh, kalau di Lampung Timur itu ada di Kabupaten Sukadana. Jadi tempatnya atau kedudukannya itu berada di ibu kota atau kabupaten. Lalu ada juga pengadilan tinggi agama. Nah, kalau pengadilan tinggi agama ini adanya di kota Bandar Lampung, ada di ibu kota provinsi, tepatnya di Bandar Lampung. Nah, kalau cakupannya itu mencakup semua permasalahan yang ada di seluruh wilayah provinsi Lampung. Berbeda kalau yang agama tadi, yang pengadilan agama itu hanya cukup di wilayahnya saja. Misalnya kalau di Lampung Timur ya di Sukadana itu hanya mencakup Lampung Timur saja. Kalau orang yang bermasalah di kota metro itu tidak bisa mengajukan perkara di
Sukadana, dia harus di kota metro. Oke, terus ada lagi Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini adalah pengadilan negara yang tertinggi. Jadi kenapa sih harus ada pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, harus ada Mahkamah Agung? Karena memang itu ada alasannya tersendiri, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian hakim, kalian semua mahasiswa hukum ekonomi syariah, ya kan? Ya. Nah, pengen nggak nanti kalau sudah lulus jadi hakim? Pengen kan? Nggak mungkin kita kok mau kuliah kok nggak ada tujuannya. Salah satu tujuan kita yang mungkin adalah nanti kalau kita lolos seleksi jadi hakim, kita bisa menjadi seorang hakim. Nah, apa saja sih bagaimana pengangkatan sebagai seorang hakim itu? Kalau yang pertama itu ada warga negara Indonesia, itu jelas. Beragama Islam, ya, karena memang yang ditangani itu adalah perkara-perkara dalam bidang agama Islam. Terus ada lagi bertakwa, oke, jelas. Setia kepada Pancasila dan UUD wajib hukumnya, ya nggak? Ya. Kalau nggak setia nggak boleh. Itu nanti di dalam negara Indonesia kan harus NKRI harga mati. Jadi harus setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Nah, yang kelima adalah sarjana syariah atau sarjana hukum. Masuk nggak? Masuk kira kalian dari 1 sampai 5 masih masuk semua ya? Masuk. Oke, berarti masih bisa lolos. Nah, yang keenam, lulus pendidikan hakim. Jadi nanti ketika saya sudah lulus kuliah, sampai mengambil pendidikan tentang kehakiman, nanti akan ada predikat khusus bahwa sampai itu bisa mencalonkan hakim. Tuh, jadi nanti itu bisa diperoleh ketika sampai sudah lulus dari sekolah. Sehat jasmani dan rohani, otomatis ya. Kalau kalian nggak sehat ya secara jelas tidak akan diterima. Setelah itu berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. Nah, ini menyangkut tentang kode etik hakim nanti yang ini. Terus berusia paling rendah 25 tahun, paling tinggi 40. Usia kalian berapa? 21. 17 belum masuk, 21 belum masuk. Jadi memang hakim ini diprioritaskan bagi mereka yang memang sudah 25 tahun ke atas. Karena anggapan kita itu kalau sudah 25 tahun ke atas tuh kita tuh semakin mapan loh, ya enggak? Pemikiran kita semakin dewasa, ya enggak? Kalau kayak kalian kan masih kayak anak-anak semua, masih suka marah, masih suka baper, ya enggak? Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Terus tidak pernah dijatuhi pidana, itu jelas. Kalau kita sudah berhubungan dengan pidana, itu kita tidak bisa mendaftarkan diri lagi sebagai seorang hakim. Oke, lanjut. Kalau tadi itu yang Ibu jelaskan ini itu adalah hakim pengadilan agama. Nah, kalau yang ini adalah hakim pengadilan tinggi agama. Apa bedanya? Bedanya ternyata cuma sedikit. Jadi untuk syarat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 itu sama. Yang selanjutnya yaitu lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan yang terakhir sama, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik. Oke. Nah, bagaimana sih kok hakim itu bisa diberhentikan dari jabatannya? Jadi pemberhentian hakim itu nanti ada dua, ada secara hormat, ada secara tidak hormat. Kalau secara hormat itu sudah jelas, pasti hakim itu kelakuannya baik, ya enggak? Karena itu disebabkan oleh pemberhentian secara hormat. Jadi yang pertama atas permintaan sendiri. Mungkin hakim kadang juga merasa jenuh ya, jadi hakim dari kecil sampai gede, jadi hakim terus kadang-kadang juga bosan. Nah, dia mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis. Itu nanti dia bisa diberhentikan secara hormat. Tetapi dengan alasan memang dia nggak punya alasan yang tercela gitu ya. Terus ada sakit. Nah, sakit ini biasanya kalau masih di bawah 6 bulan itu nggak masalah. Tetapi kalau sudah di atas 6 bulan itu pasti akan mengganggu. Tadi pemberhentian hakim secara hormat ada karena dia permintaan sendiri, ada karena sakit. Selain itu juga dia sudah berumur lebih dari 65 tahun, itu khusus dari hakim pengadilan. Kalau 67 itu bagi hakim pengadilan tinggi. Ya, jadi ada perbedaan antara pengadilan agama dengan pengadilan tinggi agama. Terus tidak cakap lagi menjalankan tugasnya, itu tadi bisa disebabkan karena sakit dan lain sebagainya.
terus karena meninggal dunia, otomatis ya kalau sudah meninggal dunia. Nah, kemudian pemberhentian hakim dengan tidak hormat itu alasannya apa saja? Ada beberapa alasan, karena dia dipidana penjara, itu secara otomatis pidana penjara yang sudah ditentukan oleh kekuatan hukum yang tetap, gitu ya. Lalu ada lagi melakukan perbuatan tercela, misalnya dia melakukan pencurian, korupsi dan lain sebagainya, gitu ya. Ada lagi melalaikan kewajiban, itu juga akan dikenakan pemberhentian hakim secara tidak hormat, dan melanggar sumpah jabatan serta melanggar kode etik dan perilaku hakim. Oke, yang selanjutnya, jadi seorang hakim itu punya peraturan, tidak serta-merta hakim itu seenaknya dewe, enggak. Di dalam Undang-Undang pasal 17 nomor 50 tahun 2009 itu hakim tidak boleh merangkap menjadi satu pelaksana putusan pengadilan, itu enggak boleh. Yang kedua, wali pengampu dan jabatan yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya. Jadi ketika dia menangani sebuah perkara, itu tidak boleh menjadi wali pengampunya, itu ya. Terus ada lagi pengusaha, ternyata hakim itu nggak boleh jadi pengusaha loh. Tahu nggak kenapa? Karena ditakutkan nanti terjadi gratifikasi. Karena hal itu pasti akan menuju ke situ. Dan tidak boleh merangkap menjadi penasehat hukum, itu otomatis ya. Jadi hakim itu tidak boleh menjadi penasehat hukum atau yang sering kita sebut sebagai advokat. Tidak boleh. Hakim ya hakim, advokat ya advokat, itu sendiri-sendiri. Oke, tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan terkait dengan pengadilan agama, peradilan tinggi agama. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Ya. Mengapa dalam sebuah peradilan itu harus ada tingkatannya? Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwasanya di dalam pengadilan agama itu ada beberapa tingkatan ya. Ada pengadilan agama, ada pengadilan tinggi agama, ada mahkamah agung, mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. Jadi kenapa harus ada tingkatan? Karena memang misalnya nih kita mengajukan sebuah perkara di pengadilan agama. Di pengadilan agama itu misal contoh kasusnya kita cuma nyolong sendal. Nah kan nyolong sendal itu berapa sih hukumannya? Tetapi hakim itu menjatuhkan hukuman kepada kita 15 tahun penjara. Kita ikhlas enggak? Kita terima enggak? Enggak kan? Nah makanya kita mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama. Fungsinya untuk itu, untuk mencari keadilan jika kita merasa belum puas ketika menghadapi kasus di pengadilan agama tingkat kota. Jadi fungsinya itu, kenapa harus ada tingkatannya. Itu ya, paham? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Cukup. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun bagi kalian sebagai seorang mahasiswa. Baik, untuk menutup perkuliahan hari ini, silakan Mas Firman ditutup pembelajaran. Untuk menutup perkuliahan hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.